Annyeonghaseyo. Welcome to Keditalk. Yoboseo. Balik lagi bersama kita di channelnya Keditalk. Yang pasti di episode kali ini kita balik lagi untuk gosipin, gibahin tentang drama Korea, Elsa. buat drakor lovers semuanya ya. Ini kesempatan yang terbaik banget. Terakhir kita bahas tentang startup ya. Iya dong, udah reda dulu dong ya emosinya. Udah orang udah takdirnya sama itu kan. Elka juga udah legowo kok teman-teman ya. Jadi kalian juga ya yang suka sama Babang Jipyong, yuk legowo ya. Lepaskan saja Jipyong buat netizen. Emang baik kan writer teamnya kan. Benar, udah buat kalian deh kan ya. Nah kali ini kita bakal move on dari startup teman-teman ke drakor yang kalau buat Elka sama Dita sih greget ya. Greget banget, tapi kita seneng banget karena nemu drakor ini yang ternyata tuh emang beda banget, vibes-nya juga beda banget dari drakor yang lain. Benar. Ya, cuma sayangnya memang kalau misalnya ternyata teman-teman lihat kayaknya aduh agak kurang menarik gitu ya. Ternyata emang wajib untuk ditonton dulu sih, dan kita mengawali itu ya. Iya loh, kalau misalnya kamu nanti udah Elka sebutin judulnya nih ya, terus udah gitu kalian bilang, oh itu aku udah nonton kok 2 episode aku berhenti. Lanjutin aja. Cobain dulu ya. Judulnya adalah A Piece of Your Mind. Bucinnya Jung Hae In. Bucinnya. Jadi kalau kamu suka Jung Hae In itu pertama-tama aku sih lihatnya di apa ya yang ditonton sama Cynthia. While You're Sleeping ya? Sini ya, benar. While You're Sleeping. Terus itu dia jadi second lead ya. Benar, second lead syndrome yang juga greget juga ya. Banget. 아니야. Banget. Itu kenapa nih cowok ganteng banget dan kagak jadi melik. Nah, OMG. Tapi langsung di Langsung film dari situ selanjutnya ya, ada di Something in the Rain, langsung dia first Aduh, itu kesayangan Nuna banget itu kalau soalnya kan emang dia bucinnya si Nuna banget kan. 그렇게 좀 안 보면 안 될까? 어떤데? 뭐라고? 이쁘다고! 왜? Itu udah sini deh aku peluk aja gitu kan. Soalnya tuh dia emang sweet banget dan memang Benar. romantis banget ya. Dia tuh actingnya benar-benar kayak total gitu ya, kayak nyatu banget. Memang selalu sih sama siapa ya? Nama ceweknya tuh loh yang main Crash Landing on You. Iya benar-benar setuju. Itulah ya. Namanya siapa So ya? So Yejin ya. Betul. So Yejin kan ya? Son Ye Jin. Son Yejin ya, terima beda kasih sama ya, yang kita. di film It's Okay Not to Be Okay itu So Yejin ya, ketuker lah ya gue. Iya, karena memang actingnya juga di situ keren banget. Dia langsung lah dari situ dia langsung kesini nggak sih? Aku sih lupa sih urutannya gimana, tapi di sini dia juga first lead juga tuh teman-teman. Tapi Benar. Your Mind cuma ya berita yang gak enaknya adalah tadinya 16 episode ya dia. Tadinya 16 episode tapi lagi produksi begitu akhirnya diputuskanlah di cut jadi 12 episode. Karena ratingnya kurang, bilangnya gitu teman-teman. Benar. Cuma itu tuh kalau misalnya kita bisa bilang ya, kenapa ratingnya kurang? Salah satunya faktornya karena lagi keluar drama ini, itu tuh ada drama lain yang emang booming banget. Entah dia tuh barengan sama si The World of Marriage itu kalau nggak salah ya, jadinya tuh kayak udah deh, ya kan? Iya benar. Jadinya dia ya udah orang-orang tuh kayak sekarang tuh zamannya startup gitu kan, tiba-tiba orang tidak teralihkan lah sama drama Korea lain yang padahal bagus juga. Nah itu dia sih, dan juga mungkin salah satu apa namanya
faktornya nih teman-teman ya, istilahnya bisa dibilang ditinggalkan sama penonton drama Korea adalah yang Dita tadi bilang, vibe-nya tuh beda banget. Beda banget. Aduh, namanya aja, judulnya aja udah A Piece of Your Mind. Begitu nonton tuh benar-benar dari episode awal mungkin terkesan lambat ya. Kalau buat Dita dulu ya, terkesan lambat plotnya. Cuma itu tuh ngajakin kita sama tentang apa ya, kalau Dita ya ngajarin tuh tentang lu tuh nikmatin proses. Di situ tuh dalam proses kehidupan tuh lu tuh ada yang namanya permasalahan sampai kepada setiap stepnya tuh dijelasin tentang dia tuh healing hatinya. Terus kehidupannya tuh semua sampai akhirnya dipulihkan tuh benar-benar kayak diceritain gitu. Benar-benar diceritain satu persatu ya. Bener sih, kalau dari awal aku nonton juga yang langsung kerasa itu adalah plotnya. Jadi pernah nggak sih kamu kalau nonton ya teman-teman YouTube ya, nonton terus udah nyampe sini lagi, udah nyampe sini lagi, cepet banget gitu ya. Ini enggak, dia plotnya pelan banget naik gitu. Nah, sayangnya pas begitu klimaks, begitu wah ini harusnya bagus banget nih. Iya. Bisa top ya dia. Iya, dia di stop di episode 12 ya. Itu harusnya ceritanya mungkin emang bagusnya kayaknya dia berkembang banget ya. Cuma dia harus nge-cut ya karena mungkin biaya produksi juga ya di tengah pandemi juga, dan memang ya tadi udah jauh banget, kalah banget ratingnya sama si The World of Marriage itu. Iya sih, bener banget teman-teman. Gitu. Ini memang bersaing banget ya kalau Korea. Dan yang aku paling suka lagi dari The Piece of Your Mind ini adalah karakternya dari si Hanwoo dan juga si tadi siapa ya dia namanya? Sewoo. Soyu. Nah, Soyu betul banget, dari si karakter cewek sama cowoknya nih di first lead cewek dan juga si first lead cowoknya ini keren banget sih. Kuat banget ya, kuat banget. Jadi si Hanwoo-nya gitu terus, jadi dan juga stabil banget sampai akhir begitu, dan yang ceweknya ini begitu juga. Dan ada karakter selanjutnya, kalau misalnya kamu perlu sinopsisnya silakan Ibu Dita. Pintar sekali dia menjelaskan kepada saya ya. Iya, karena sebenarnya awal cerita mungkin kita agak kurang paham ya, karena ya ceritanya tadi dibilang itu agak lambat, dan sebenarnya ini tentang cinta segitiga. Ada juga cinta bertepuk sebelah tangan. Hei kamu yang mungkin punya kisah cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya, kamu cocok banget nonton film ini. Kenapa? Karena ternyata dari cinta bertepuk sebelah tangan itu, kalau kamu mau bergerak ya sedikit maju ya, akhirnya tercapai juga. Agak kesini sih ngomongnya. Wait a minute. Perhatikan bagian saya ya, Ibu Editor. Puas banget ketawanya ya. Yang penting apa Dit tadi kalau bertepuk sebelah tangan harus apa? Harus mau usaha dong, harus mau nunjukin. Karena sebenarnya di film, di drama Korea ini sebenarnya aku juga pikir tuh pada awalnya si pemeran utama cowok atau si Hawon ini nggak akan sama si Sewoo ya. Sewoo ya, sama si Sewoo. Karena si Sewoo ini ternyata tuh ya kayak Ji-pyongnya gitu, yang dia tuh ngebantuin si Hawonnya ini healing, karena dia punya trauma sama cinta pertamanya yang dia juga tidak pernah menyampaikan sama si sahabatnya ini. Dia cinta sama sahabatnya, kebayang gak sih? Benar. Padahal ternyata sahabatnya cinta juga sama doi. Coba gimana kalau dicetuskan sedikit aja gitu Nah, kan? Jadi kan? Iyalah, nah akhirnya tuh karena gak mau merusak persahabatan mereka yang dari dulu kuliah barengan di luar negeri gitu ya. Benar. Akhirnya si cewek ini cari cowok lain lah, istilahnya jatuh cinta sama cowok lain yang memang dia juga cinta sebenarnya sama si suaminya ini. Akhirnya nikah lah ya, nikah, singkat cerita, dan si Hawon ini akhirnya trauma kan, sedih kan, waduh ini sahabat gue nikah nih, dan akhirnya ditinggal kawin. And then sebelum dia mau menyatakan, jadi sebenarnya tuh si cowok ini tuh ya udahlah, pada akhirnya walaupun dia udah nikah sama cowok lain, gue tetap harus nyatain supaya gue terbebas, kata dia gitu, dari rasa penasaran dan rasa kekecewaan ini. Pas mau nyatain si ceweknya, ini it's okay ya, spoiler ya. Gak apa sih. Sedikit dari kemarin ngomongnya sedikit. Banyak besoknya lah ya udah lah ya. Nah akhirnya si cewek yang dia cintai ini meninggal. Gimana mau nyatain coba, udah susah kan? Nah kan udah trauma, terus udah gitu yang gue dinyatain meninggal. Terus kan makin trauma ya teman-teman ya. Bener. Nah Jadi dia nggak bisa untuk ya udah, makin susah kan traumanya, makin dia malas untuk jatuh cinta. Nah itu dia, nah tugasnya si Sewoo, jadi first lead female-nya nih teman-teman, tugasnya dia adalah healing si Hawon ini. Iya. Nah, itu
itu yang bikin wah. Aduh, itu prosesnya kece banget. Dan kalau mau didukung dengan musik, karena ini juga jadi sebenarnya pekerjaan si Hwon ini kan sebagai yang menciptakan salah satu alat untuk diajak ngobrol, karena dia nggak bisa curhat ke orang. Akhirnya kayak siapa sih di kalau di startup kamu tahu Yongsil kan? Temennya Ji Pyong ya. Yongsil itu kan jadi kayak Alat. Google Assistant gitu. Jadi asisten virtual kamu yang bisa diajak ngobrol. Nah, si Hwon ini membuat si Jisoo membuat namanya Jisoo ya. Oh iya benar, karena Jisoo ini adalah cewek yang dicintain. Gitu ya. Oke, akhirnya nemu ya. Si Jisoo ini tuh jadi first love dia lah, parah banget lah, pokoknya cinta menggebu-gebunya dia gitu kan, sampai meninggal juga gitu kan. Dia karena dia patah hati sama si Jisoo, terus udah gitu dia bikin kan si alat namanya Jisoo juga gitu kan. Nah, lucu banget sih, jadi dia ngetes sendiri si alat si Jisoo ini. Diajak ngobrol lah sendiri gitu kan, walau si Jisoo ini tuh ternyata gitu tapi editnya masukin karakter si alat ini tuh dimasukin karakternya Jisoo, dan tuh kayak dibawa kemana-mana. Yang penting Jisoo pernah ada di situ tuh dia jadi tahu isi hati Jisoo. Memang sih ini namanya juga drama Korea ya, fantasy juga sih. Cuma ya akhirnya jadi begitu ya, diajak ngobrol. Nah itu keren sih, maksudnya jadi awalnya dia gimana cara dia mengembangkan si alat itu sampai berhasil, dan gimana caranya bikin hati dia nggak baper lagi nih. Benar. Gitu. Dan sembuh. Sembuhnya ya itu tadi tugas dari si Sowu tadi, karena si Sowu ini adalah dia tuh jadi kayak bagian bukan mixing ya, dia tuh jago mixing musik atau permainan piano gitu lah ya, yang akhirnya ceritanya sebenarnya semua ini nyambung banget ya, sampai akhirnya semua soundtracknya itu benar-benar bikin kamu tuh damai banget kalau didengerin. Dan itu tuh bener loh kalau misalnya kalian nyadar ya, dari setiap scene-nya itu ya, dari pagi, siang, malam, itu tuh kayak suasana Christmas aja, karena lagi kayak salju-salju gitu kan. Itu dibawa ke sana yang akhirnya membuat hati tuh kayak damai. Nah, itu sih bener banget. Kalau kamu penasaran, cek dulu deh si soundtracknya. Aku paling ingat yang Dita pernah ngasih ke aku, Elaine. Iya, itu enak banget kan? Enak banget, sumpah. Wah, parah. Nah, itu aja bikin kita tuh langsung kayak, ya ampun, ini beda banget. Langsung kayak dibawa ke alam lain ya kan? Bener. Jadi kayak bisa dibilang apa ya? Dreamy gitu loh. Suasananya tuh dreamy banget ya. Enak banget, bener, serius. Wajib ya ditonton ya. Cobain deh teman-teman kalau misalnya kamu itu ya bingung nih mau nonton apa, terus udah gitu pengen yang beda. Iya, suasananya karena beda banget. Biasanya Korea tuh hiruk pikuk apa segala macam gitu ya. Kalau ini tuh benar-benar tenang banget, dan si konsep dari tempat rekamannya, studio rekaman, semua tuh dibikin benar-benar kayak tenang banget ya. Benar. Dan ternyata ini yang lebih plus lagi nilai dari si film drama Korea ini adalah pemeran pendukungnya itu pemeran bukan yang ecek-ecek ya. Ini udah terbukti, nanti kita bakalan review juga drama Korea ini, karena booming juga ya nggak sih si pemeran pendukungnya ini. Pemeran bukan ecek-ecek dan bukan, kalau misalnya boleh dikasih bocoran satu pemeran pendukungnya nih Kak. Rihanna, teman-teman. Rihanna ini nama si ininya ya. Nama asli, nama dia di sananya nih. Betul. Nama aslinya Rihanna. Dan dia tuh kalau misalnya kalian suka nonton film thriller, drama Korea thriller, ya dialah pemeran utama dari drama Korea The Boys. Oh iya, ada udah sampai 3 ya, istilahnya season ya. Nah, ini trailer ya, ini sekalian jadi bisa dibilang di dalam trailer ya, video trailer di dalam video. Kita bakal bahas tapi nanti kita ya. Ya, itu keren banget, dan pokoknya 1, 2, 3-nya kece banget lah itu ya, trailer itu ya. Yang pasti nggak bakalan nyesel nonton ini walaupun cuma 12 episode, tapi untuk kamu cooling down lah ya dari startup tadi yang udah bikin heboh, ini kamu bisa nonton. Dan ini romansnya tuh beda ya, gitu ya. Beda banget, nggak yang lebay banget juga ya. Pokoknya tuh lebih realistis kalau kata aku ya. Lebih realistis. Iya, dan cukup ya pas semuanya ya, dibandingkan dengan si Hein ini di Something in the Rain ya. Dia lebih too much ya. Itu too much banget romansnya. Kalau ini pas. Oke, baiklah. Makanya kita tunggu ya untuk kamu juga komen tentang drama ini kalau misalnya udah nonton. Kalau misalkan emang kenapa sih aku harus nonton lagi, boleh kok komen juga ya di YouTube channel atau mungkin kamu berhenti nih teman-teman ya, teman-teman YouTube misalnya kamu udah nonton kok tapi berhenti. Nah, kasih tahu ke Alka sama Dita juga ya, kenapa sih berhenti, dan tulis aja alasan kamu apa,
Terus kenapa harus nonton lagi? Cakep. Baiklah. Tadi udah healing ini ya, healing hati ya, heart healing. Habis heart harusnya turun bawah ya Dit ya. Oh ya pasti dong, yang bagian kantong perut tengah juga sebenarnya harus diisi supaya pikiran tetap normal ya. Benar, supaya kita tetap ini ya, waras ya Dit ya. Harus tetap di healing juga teman-teman. Nah, ada satu healing ya, apalagi di bulan Desember yang luar biasa ini ya. Aduh, Happy Christmas teman-teman. Ya, by the way kita belum bilang Happy Christmas nih. Iya, Merry Christmas. Teman-teman. Lihat kalian apa di depan kita nih udah ada yang bisa kita cemilin, kita makan. Nah, dari tadi mungkin kalian lihat ini apa sih nih kotak-kotak di depan Elsa sama Dita. Nah, ini adalah hampers teman-teman. Wow. Dan sekali lagi kita mendapatkan endorsement. Memang kalau di bulan Natal itu ya bulan penuh berkah. Bener banget. Kita dikirimin, coba ya ini ada 3 paket hampers. Benar. Beda-beda isinya juga beda-beda. Bener banget. Hampers apa ke? Ini tuh isinya tadi ya udah dikasih tahu sama Elsa sama Dita juga ini mengisi kantong tengah kita ya. Dan ini Setuju. kelihatannya sih apa ya? Buat cemilan pas gitu ya. Pas Dok, ya? banget. Dan ini memang kayaknya mau dibuka juga agak-agak aduh sayang ya, biasanya habis dikasihnya cuma Natal. Ini spesial buat kamu teman-teman ya. Apa Ah. itu hampersnya kita nggak cuma berdua. Betul. Ini biar bisa ngorek isinya apa. Bener nggak sih? Yeay. Kita mau panggil aja langsung yang bikin hampers ini ya. Yuk, Bukan saya, siapa dong? bukan Elga juga. Bukan dong. Tapi teman kita ada Indah. Welcome Indah. Dari mana kan dia akan muncul? Mana ya, Dari mana Indah? ya? Segera dari kolom kan. Silakan Ibu, ini udah cetar sekali. Halo Indah. Waduh. Senang banget. Kita akhirnya kaduaan doang ya Indah. Betul. Bertiga kita sekarang teman-teman. Wow. Selamat datang Indah. Sombong banget. Sayang, kenapa yang datang ya? Oke, nah Indah ini ya ini sih kalau misalkan di masa yang tadi dibilang, kadang kan kita juga jadi kayak ada yang hopeless juga di masa pandemi ini gitu ya. Apa sih yang harus gue lakukan gitu. Nah, tapi buat Indah gitu ya, emang karena tahu kebutuhan perut kita setiap manusia itu pasti perut selalu perlu diisi ya. Benar-benar. Gitu kan, dan ya udahlah karena bikin kue tuh bisa dikirim juga, nggak perlu datang segala macam ya, bisnisnya tuh tetap jalan di masa pandemi ini. Bahkan sekarang di Natal ini, di Christmas ini ya Ibu rame Bu jualannya. Kalau kata orang sih, alhamdulillah. Alhamdulillah rame berarti makanya akhirnya kita dikasih endorsean di 3 ini. Ini sebelumnya nih Indah, makasih banget ya udah endorse ke Kidget Yoboseo loh. Serius Sama-sama. Senang banget. Terima kasih juga udah diundang. Memang senang berarti diundang sama kita. Indah, jelasin dulu deh, ini kan hampersnya kita udah tahu nih tentang Natal dan juga kue kering ya, teman-teman ya, teman-teman YouTube ya. Indah, aku mau tanya dulu nih, Indah dari kapan sih bikin kue kayak gini Indah? Awal mulanya itu tahun udah 2018 kan. 2018. 2017 akhir. Dulu tuh aku hobi banget suka jualin kue orang. Nah, lama-lama mikir kenapa jualin punya orang kalau aku sendiri bisa bikin gitu. Kan Tuh. keidean ya. Kalau kita Beli aja deh terus gitu kan. makan aja terus ya. Makanya senang temenan sama yang suka bikin kue. Benar sih. Iya. Bener. Karena kebetulan mama aku dulu tukang kue juga. Oh, Oh. enak banget. Gak bakat juga sih dia. Ya bakat ada mungkin sedikit tapi lebih banyaknya Bakat dari- seutuhnya ya. Iya betul. Oh, bener. Karena nggak pengen Kita bakal jalan. makan udah itu udah top lah ya. Iya bener. Tapi emang sekali kalau misalnya Alta sama Dita nih bikin kue nih ya, Nda, cobain gitu kan, pasti gagal sih, nggak mungkin ada benernya gitu kan. Dari 100% tuh ya 70% pasti Gagal. Mungkin nggak gitu. Kalau Indah untuk pertama kali bikin kan Sama sih, Lagi cuma ya gagalnya masih bisa dimakan. Cuma ya nggak sebagus sekarang. Mungkin rasa yang gagal, Iya. yang gagal itu mungkin bentuk. Iya. Kalau rasa nggak gagal, kalau kita kan bentuknya Itu jelas. kurang latihan berarti. eh, Kurang lebih banyak latihannya. berarti emang kudu ngemodal dulu ya. Iya. Untuk maksudnya jangan takut untuk ngemodal ya nggak sih, Iya, untuk benar. keluarin modal Iya. untuk bikin ya tadi trial and error juga ya. Iya. Sama Gitu. sih semua memang harus coba resep ini harus coba sampai Oh. nemuin resep sendiri. Oke, jadi dia udah punya resep sendiri nih untuk bikin kuenya. Sip. Kenapa bisa tetap bertahan Benar. gitu ya dari tadi tahun berapa?
kira-kira 2018 ya, akhir 2017 sampai sekarang gitu ya. Dan ini maksudnya kalau misalkan bikin kayak begini gitu ya, apa cuma bikin kue kering doang gitu ya yang dijual sama Indah, atau apa aja sih sebenarnya produk yang dijual? Kalau nggak Natalan atau Lebaran ya, aku jual juga macam-macam cake. Ada cake biasa kayak normal cake gitu. Oke. Terus kalau hari-harian setiap harinya gitu ya, ada juga jualnya kayak birthday cake. Nah, berarti Indah ngedesain itunya dong. Kalau birthday cake kan lucu-lucu gitu kan, iya, boneka-bonekanya gitu. Bisa sesuai request gitu. yang fondant cake bikin juga iya. Aku belajarnya sih nggak lihat dari siapa-siapa, lihat dari YouTube kan banyak sekarang. Itu bisa jadi loh. Emang makanya kan. Kenapa ya kalau masak nggak bisa dari YouTube ya? Itu kudu mendatangkan langsung ya, siapnya yang belajar ya langsung ya. Oke, jadi sebenarnya nggak hanya cuma nggak kue kering doang ya Kak ya, tapi ternyata kalau misalnya bukan jadi kalau misalnya bukan Lebaran atau bukan Natal, dia juga jual kayak birthday cake, terus yang tadi bolu kue-kue basah juga ya. Iya banyak sih, boleh dicek aja di IG-nya langsung. Nah, Ada Instagramnya. kamu bisa langsung lihat di description box kita Instagramnya Indah. Waduh, ini keren banget ya. Dan tadi bisa by request juga ya, kalau misalnya pengen misalkan kan suka kita kan, aduh pengen bikin kue ulang tahun yang kayak gini nih. Oh, Bisa bisa nggak sih? Jadi nggak yang langsung cuma lihat di IG, ya begitu doang gitu. Enggak bisa misalnya request. Oh ya, sama satu keunggulan cake birthday aku. Kalau orang kan rata-rata pakainya pakai sponge cake. Kalau aku pakainya butter cake. Itu beda. Itu apa? Kalau sponge cake kan dia Kita taunya makan doang ya. kalau sponge cake kan dia lebih empuk. Kalau Kayak kopong gitu ya? iya, kalau yang kopong banget kan sipon. Kalau ini enggak, lebih kopong tapi enggak. Salah juga kan, berarti bener. Ayo jelasin kok, maaf. Kalau si sponge cake itu dia lebih lembut, kayak kue-kue yang ada di mall-mall itu kan rata-rata pada pakainya sponge cake. Nah kalau aku butter cake, walaupun dia lembut tapi dia masih agak berisi gitu, nggak kempes banget gitu. Jadi lebih mahal gitu bahan. Ya kalau masalah bahan sih ya tergantung pemakaian bahan-bahannya apa aja. Mau sponge cake juga kalau bahannya yang premium pasti mahal. Cuma perbedaannya itu kepadatannya aja, dia empuk tapi dia masih agak bisa ada gigitan itu, gimana ya namanya, agak padat gitu, tapi nggak padat yang kayak yang bantet. Cuma orang lebih seneng yang agak padat kali ya, maksudnya Ini kenyang deh. bikin kenyang kan? Iya kan? Iya sih. Kenapa kebanyakan. kalau boleh tanya kenapa pakai butter cake dibandingkan sama yang biasanya? Biasanya Benar-benar. orang ngikutin yang pada umumnya Oh aja. ya, karena kan pengen beda dari yang lain. Kalau Oh. sponge cake kan semua mall-mall pasti jual sponge Mm-mm. cake. Rata-rata sih cake itu sponge cake. Nah kalau aku butter cake jarang yang jual gitu. Biasanya Oke. itu hanya toko-toko kue yang jadul. Oh. Nah mereka rata-rata pada pakainya butter cake. Nah aku juga pengen apa sih bentuk kuehnya kekinian, tapi rasanya tetap ada jadulnya. Gitu. Oke, Nah, baik. berarti ini sesuatu bisa dibilang Indah bertahan sama value yang udah jadul, Iya. tapi tetap dipegang juga sama orang-orang ya gitu. Benar, tetap aja mungkin dari si dekorasi dari kuenya juga tetap ikutin yang kekinian juga ya. Aduh, ini apalagi nih yang bikin kita kepoin dari nama ininya apa? Oh iya benar, Nama toko kuenya. Oh, belum sih tokonya dari. Oh, tokonya aduh, masih toko online kan? Iya, masih online. Apa nama toko online-nya? Momis Bakery by Indah. Momis Bakery by Indah. Oke, kenapa Momis Bakery? Kok bukan Indah Bakery? Karena kan dulu tuh yang jualan kue itu pertama mama. Oke. Dia yang pengen punya toko kue. Nah, aku pikir kenapa nggak dia aja. Pengennya sih awalnya Moms Bakery, tapi ternyata udah ada. Jangan. Jadi Momis Bakery by Indah ya? Iya. Oke, biar tetap ada konsep maminya Iya. gitu. Oke. Kayak ini teman-teman kalau misalnya bisa lihat ini ada beberapa hampers nih ya di depan kita. Ada jenis-jenisnya juga beda-beda. Mau kita kasih lihat? Iya dong, boleh, silakan.
Oke, tadi udah lihat dong apa aja isinya. Dan ini dijual cuma untuk di bulan Desember aja. Karena memang ya tadi musiman lah ya. Sekarang kan lagi Christmas, ya udah kalau kamu memang perlu nih untuk ngirim ke orang-orang terkasih atau dimakan buat diri sendiri juga boleh banget ya. Bisa pilih dari hampers ini. Tadi udah disebutin juga ada 3 hampers yang dijual ya, Moms Bakery ya. Ada ini yang paling besar tuh jelas isinya juga lebih banyak ya, ya. Bisa buat family, namanya juga family ya. Happy Family Hampers. Ada yang mami, ada yang baby juga. Tinggal dipilih aja. Dan nggak afdol rasanya kalau kita nggak nyobain kuenya. Ini dibawain loh sama Indah. Aduh. Dan hampers ini ternyata bisa custom juga milihnya. Mau isinya apa, kayak di sini kan Indah tuh ada bawa ada nastar juga. Ada apa lagi sih Indah? Palm cheese, terus salju. Palm cheese apa tuh? Palm cheese itu gula palem dicampur sama keju. Luarnya tuh dibalut gula palem, terus dalamnya tuh keju ya? Iya. Aku belum pernah. Belum pernah. Jadi kita cobain yuk. Semuanya belum pernah ada. Oke. Cobain dulu yang palm cheese nih. Boleh. Ini buat ibu editor, tenang ya, jangan ini. Nanti ada kalau udah disiapin. Ini aku silakan ambil palm cheese. Aku pengen. Kamu mau yang mana dulu nih? Ini ada sih yang jarang kayaknya orang jualan, ini Apa? namanya cookies oat. Oh, jadi dia dari oat juga ya? Itu dia nggak pakai tepung. Oke. Tepungnya pakai maizena doang. Nah, itu apa namanya? Hot cookies kali ya? Ah, Jadi apa aja tadi kandungannya? Kandungan. Enggak, jadi kalau buat yang diet sih Diet. ini sebenarnya cocok sih karena gulanya pakai gula palem. Oh, Tepungnya nggak pakai tepung terigu, dia pakai tepungnya maizena doang sama itu apa? Si Quaker oatnya itu. Oh, quarter oatnya. Makanya dia agak sedikit crunchy. Dan kasar juga ya sih. Iya, ini iya. Biasanya aku teksturnya. nggak suka nih makanan sehat biasanya deh. Oh gitu? Oke, silakan dicoba. Ya. Kita dulu deh. Oke, kalau ini palm cheese tuh kalau misalnya nggak tahu palm cheese, ini juga dibikin tuh dari mungkin dalamnya ingredients lebih banyak cheese, tapi di luarnya dia dibalut sama palm juga Iya, ya, gula iya. palm. Kita cobain. Manis nggak? Manisnya dari si gulanya itu, terus ada asin dari keju juga. Emang ya itu lah manisnya, dan ini enak, empuk. Sebenarnya yang bikin kue kering jadi enak tuh harusnya dia memang empuk jatuhnya, jadi nggak perlu usaha keras untuk menggigitnya. Kalau buat aku ini oke. Kita cobain yang oat cookiesnya ya. Ya. Coba. Kayaknya ya. Coba. Manis nggak tuh? Nggak begitu. Apa kok namanya? Dari palm cheese-nya itu, dari palmnya itu ya gula palm. Dan itu banyak, ada beberapa jenis kacang di dalamnya. Oh, Ada kacang almond. waduh, teh, mahal terus, dong cuy. Iya ada kan, kismis almond juga. Oh, Iya. oh karena dari si oatnya itu. Iya, oatnya itu buat jadi ganti tepung terigu diganti sama oat gitu. Jadi jangan takut makan sehat tapi dia nggak enak, ini tetap enak. Iya, soalnya kan kalau yang pada makan sehat kayak misalnya aku nih nggak suka kan, rasanya takutnya aduh jadi mager gitu atau gimana, nggak mau lagi. Ini gimana? Biasanya kalau makanan sehat tuh kayak manis enggak, asin enggak, Iya, gitu kan hambar gitu kan. Enggak loh, ini enak banget seriusan. Dan nggak kerasa oat gitu, jadi nggak kerasa apa ya, kayak cereal oat gitu nggak kerasa, kayak gitu. biasa Iya, kayak rasanya. terigu doang. Dan enak banget, emang tadi udah bilang ada kacang segala macam, almondnya kerasa banget. Tadi barusan aku digigit banget kan, kacang Mahal biasanya gitu ya. dulu enak banget. Itu manisnya dari chocolate chipnya, ada chocolate chipnya juga. Oke. Pantesan Aku belum coba itu. Yang Kita ini, coba yang mana lagi nih? aku Ada nggak apa bawa. lagi? Saljunya yang original aku lupa bawa. Aku Ini mau apa? Salju cheese. Salju cheese. Aku mau salju cheese. Kamu mau apa, Kak? apa ya enggak? Itu ada Yang ada nastar. nastar. Oh, ini lidah Aku kucing. cobain salju cobain cheese ya. Itu lidah kucing cheese. Jujurnya aku tuh pencinta kue salju. Dan ini tuh dalamnya empuk, yang tadi bilang memang si dasarnya sendiri tuh harus enak ya. Karena kalau si luarnya cuma balutannya gitu kan cuma penambah doang ya. Benar. Kalau dalamnya nggak enak ya susah. Nah, dalamnya kalau digigit tuh ada kayak rasa-rasa kriuk-kriuk gerinjil-gerinjil keju. Crunchy. Crunchy-nya juga. Plus ditambah si gula saljunya ini ya. Gula saljunya ini enak banget, pas banget, dan
Aduh. Nggak begitu maju, aku juga termasuk yang gitu sih, suka. Cuma ini pas kalau menurut aku yang salju. Sekarang Itu kita apa? coba lidah kucing. Tapi itu ada ini Iya juga. ada cheese-nya. kejunya. Wow. Ada dua macam sih, yang ada Oh, ada yang original sama yang cheese. Ada cheese. Ini yang cheese-nya ya teman-teman, kita coba ya. Tau nggak deh Apa? rahasianya lidah kucing enak apa? Begitu nyampe di lidah, lumer. Langsung lumer ya? Ini lumer. Cuma sisa cheese-nya doang. Tapi kamu kalau misalnya nggak suka cheese nih, guys, nggak apa-apa. Ada yang pilihan bukan cheese juga ya tadi. Iya ada. Lidah Enak banget kucing. teman-teman. Dan ini benar-benar begitu masuk lidah, lumer gitu aja gitu. Aduh. Tahan ya sih. Tahan bu, ini disisain banyak bu ya. Enak banget dah, seriusan enak banget. Makasih. Enak banget seriusan loh teman-teman ya, kamu Ini bukan hanya karena endorse ya. Ini enak banget, beneran enak. Tapi sebenarnya kalau kejunya ini karena udah diproses dia makanya dia kering. Kalau misalnya orang nggak suka keju itu karena baunya yang nyengat kan. Nah ini sebenarnya nggak begitu nyengat kan kalau keju. Iya, Karena udah emang diproses dulu supaya dia si aromanya hilang. Itu kita nggak tahu sih cara prosesnya. Diajarin juga nggak paham. Gak paham sudah, harus 3 malam gitu. Ya tapi ya kita ngobrol-ngobrol juga nih kan teman-teman mungkin tahu pas akhirnya yang jualan pasti kan bahan-bahannya premium juga ya. Benar. Tapi sebenarnya ada nggak sih Nda kayak video-video kita sebelum ini nih teman-teman ya, kita bahas juga tentang skincare dan juga apa namanya produk perawatan kulit yang Iya. natural kan. Nah kita juga pengen tahu nih Nda, sebenarnya kalau di makanan khususnya kue kering nih atau mungkin kue yang Nda bikin gitu kan ya, sebenarnya ada nggak sih bahan-bahan yang harusnya kita hindari gitu sebenarnya Nda? Ada sih yang paling bahaya di kue kering itu yaitu pemanis buatan sama pengawet. Pemanis buatan tuh, Ah. tapi Indah jelas nggak pakai lah ya. Nggak pakai. Aku pakai gula, benar-benar gula. Biasanya kalau kenapa orang bikin pakai pemanis buatan gitu? Biar apa? Tujuannya supaya penggunaan si gulanya nggak perlu banyak. Oh, karena mahal mungkin ya kalau Iya, kan gula kita bisa pakai bedain gula. kalau ada rasa pemanis buatan itu dia manis tapi ada pahit-pahit gitu. Di lidah tuh yang suka ada Iya, sisanya ya iya. setelah dimakan. Itu emang biasanya dia pakai itu apa? Pemanis buatan. Terus sama pengawet, tujuannya supaya si kue kering ini bisa tahan 1,5 tahun bahkan lebih. Terus tahu Iya, sampai 1,5 tahun, setahun lebih aja udah. Kalau lebih, ini kue aku tuh kue kuat lama. Tapi kalau sampai bertahun-tahun sih aku belum pernah. Cuma pernah aku kirim ke Medan, dia sampai bulan Februari akhir katanya belum habis dan nggak basi, nggak rusak Nggak gitu. expired. Heeh. Gitu. Cuma Tapi mungkin kita nggak nggak pakai sampai tahunan. tahunan. Nggak nyampe tahunan, paling bulanan lah. Nah tujuannya itu seperti kue-kue yang di pasaran itu kan, dia kan belum tentu laku hari ini. benar. Benar. Nah ya mau nggak mau dia harus pakai pengawet. Tujuannya supaya si kuenya tetap awet dan tetap bentuk, nggak merubah bentuk. Tapi waktu kita makan si kuenya, Iya, rasa pengawetnya ada Itu obatnya. apanya? Bedanya apa? Ya itu kan kalau kue yang tadi dimakan ada rasanya nggak? Ada rasa kayak obatnya nggak? Terus Nah biasanya itu berarti kalau nggak ada rasa obatnya berarti si kue itu terjamin pakai pengawet dan pemanis buatan. Dan memang kalau di Mamis Bakery ini sebenarnya bikinnya juga nggak yang untuk selama itu ya. Jadi Nggak. kita order minimal hamil berapa kalau misalnya mau order bikin, misalnya aku pengen beli nih Apa gini. cookies atau Kalau cookies kalau cookies sih aku sih sekarang ya lagi open PO dari kemarin tanggal 2 sampai tanggal 16. Kenapa? Supaya tujuannya aku bisa produksi itu di tanggal 10 ke atas supaya pas dikirim ke orang-orangnya masih fresh. jadi menjelang Christmas Iya. Day Karena kan gitu. orang beli itu bukan buat dimakan sekarang kan, tujuannya karena Christmas. Nah, Christmas itu kan panjang nih sampai Bulan Februari penuh ya. juga awal masih Christmas. Nah, tujuannya orang beli kue itu kan biasanya rata-rata ya ada juga sebagian yang buat dimakan pribadi, ada juga buat jadi suguhan atau Nasi. hantaran Heeh. gitu. Atau bingkisan kan kayak gini. Iya, yang tersedia. Jadi orang kan enak tuh kalau masih fresh. Beda lah rasanya kalau kita makan kue yang udah lama sama yang baru banget. iya sih. Waktu hari apa tuh aku beli loh temen-temen ke Indah, hari Selasa, hari Jumat udah habis di Nastar. Ih, nggak usah tanya ya. Udah habis. Yang pasti benar-benar. Kalau kayak cake bolu atau birthday Oh, iya, benar. kayak gitu itu berapa lama hamil berapa? Kalau Kalau yang tadi Kak Bisa Elke order. bilang pengen yang fondant, Fondant, aku biasanya suruhnya hamil 3 karena perlu waktu buat kayak misalnya orang pengen yang rebusan dulu. bentuk-bentuk beruang. Nah itu sih kue beruang itu nggak mungkin bisa beres hari itu sehari karena bikin beruangnya aku juga masih nggak jago banget karena masih sambil lihat YouTube. Nah itu aku harus
Jadi Belajar. bikin sebelumnya aku bikin hiasannya, nah baru besoknya hari kuenya. ini kan tadi siang nih, paginya aku baru bikin kuenya. Jadi tinggal hiasannya gitu. Jadi kuenya tetap fresh, Nah, walaupun si adonan untuk bikin dekorasinya dari sebelumnya juga, karena itu justru lebih tahan ya. Ya, kalau kue misalnya kayak cuma butter cake gitu doang ya, yang dikasih butter doang hiasannya ya hamil satu aku bisa terima. Amin satu bisa terima. jadi langsung teman-teman ya yang punya event dekat-dekat ini gitu Heeh. kan ya, terus udah gitu nggak bisa mau keluar-keluar juga kan, Benar. bisa di rumah-rumah aja gitu kan. Iya. Pas banget ya, pilihan yang tepat banget dan udah pasti enak banget. Cocok, langsung aja kepoin Instagramnya Mommy's Bakery by Indah ya teman-teman ya. Yap. Yang pasti harga juga terjangkau ya Indah ya. Masih terjangkau karena Heeh. mesti buat sendiri. Oke. Belum bayar pegawai ada tempat. Belum bayar pegawai atau tempat, jadi masih murah lah ya sekarang. Benar. Justru jangan sampai kita sih doainnya pasti mendunia. Tapi sebelum mendunia, ayo jadi pelanggan setia dulu ya, gitu ya. Mumpung masih Indah yang bikinin loh, belum pegawainya nanti yang bikinin. Oke, kayaknya cukup ya kayak review tentang tadi drama Korea udah di awal dan juga tentang Mommy's Bakery ini. Ada yang perlu disampaikan lagi nggak nih Mbak? Silakan. Apa ya? Pokoknya semua cake dan cookies yang kita bikin itu semuanya bahan-bahannya premium, dibuatnya juga fresh dan dijamin bersih. Wah, itu yang paling Dijamin. oke, dijamin bersih ya. Oke teman-teman, sekarang Yelka sama Dita mau nyemirin lagi. Kita dari tadi udah ngeliat kesini. Iya, kita juga udah diliatin sama ibu editor, jadi kayaknya kita mau bagi-bagi kue bareng sama ibu editor setelah Nggak ini. ada yang konsen. Iya, udah. Ini udah mau rebutan aja nih di sini kuenya ya. So, buat kamu semua jangan lupa untuk like. Yes, dan juga komen ya. Kamu pengen dibahas tentang apa lagi nih sama Yelka sama Dita? Pastinya drakor apa atau mungkin produk apa, langsung komen below ya. And Subscribe. Yang pasti ketemu lagi di our next episode ya. Yes. Tentunya masih di YouTube channel kita di Keri Talk Yamseo. Dan apa lagi Kak yang perlu disampaikan? hari ini pokoknya kita mau mengucapkan bertiga ya. Merry Christmas. Bye. Oke. Terus langsung Oh makan ya. Kan udah ya udah makan. oh, makan. Ya nanti yang itu kan. Terima kasih. Udah dekat sama